Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Safiatul Ramadhani dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 520041100031 dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan membahas materi tentang penulisan unsur serapan. Di sini saya akan membahas materi tentang penulisan unsur serapan. Kata serapan. Pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan penulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk menambah kosakata. Tata cara penulisan kata serapan ini ada panduannya tersendiri yang telah diatur oleh Badan Bahasa. Kata serapan berdasarkan bahasa asal. Kata serapan berasal dari bahasa daerah. Yang pertama, bahasa Jawa. Ampuh, yang berarti sakti. Langka, yang berarti jarang ada. Lugu, yaitu polos. Yang kedua, bahasa Sunda. Nyeri, yang artinya sakit. Mending, yang artinya lumayan. Meriang, yang artinya sakit. Dari dialek khas Jakarta. Ceroboh, yaitu tidak hati-hati. Genit, bergaya. Cakep, mempesona. Yang keempat dari bahasa Minangkabau. Acuh, yaitu peduli. Gigih, yaitu tangguh. Bertele-tele, yaitu melantur. Kata serapan berdasarkan proses penyerapan kata. Yang pertama, adopsi. Adopsi adalah proses terserapnya kosakata bahasa asing yang diambil oleh pemakai karena memiliki makna yang sama, namun tanpa merubah cara penulisan dan pengucapannya. Atau dengan kata lain, kata yang diambil sama persis dengan bentuk aslinya. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi adalah proses serapan bahasa asing yang digunakan pemakai karena memiliki makna yang sama dengan bahasa Indonesia, namun kata serapan tersebut telah dirubah aturan dan kaidah penulisannya sesuai bahasa yang menyerap. Yang ketiga, pungutan. Pungutan yaitu proses masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi karena pemakai bahasa mengambil konsep yang ada pada bahasa sumber. Lalu kata serapan tersebut, padanan katanya dicairkan menurut bahasa Indonesia. Contohnya, schedule yaitu jadwal, background, latar belakang, problem yang artinya masalah atau kendala. Proses pembentukan kata serapan. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur pinjaman ini dapat dipakai dalam konteks bahasa Indonesia tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Contoh, reshuffle, shuttlecock, real estate, dan sebagainya. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia dan tidak perlu lagi diubah ejaannya. Contoh, otonomi, dongkrak, paham, aki, dan sebagainya. Kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, akhiran al, akhiran eel, akhiran aal dari bahasa Belanda menjadi akhiran al. Contohnya, nasional menjadi nasional, rasional double e menjadi rasional, normal double A menjadi normal. Yang kedua, awalan C Sangsekerta menjadi S, menjadi awalan S. Contohnya,
Cabda menjadi sabda. Castra menjadi sastra. Yang ketiga, awalan OE dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia menjadi awalan E. Contohnya, oestrogen menjadi estrogen. Oenologi menjadi enologi. Yang keempat, KH dari bahasa Arab tetap KH. Contohnya, khusus tetap menjadi khusus. Akhir tetap menjadi akhir. Yang kelima, OO dari bahasa Inggris menjadi U. Contohnya, kartun double O menjadi kartun. Proof. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.